Anda kembali menyaksikan Bicara, pemirsa dan pendengar. Kami akan melanjutkan kembali obrolan bersama dengan Pak Ari Ashari, anggota DPRD Kota Makassar. Baik Pak, di segmen kali ini kita ingin menyoroti seputar pemulihan ekonomi di Kota Makassar. Bisa dibilang Makassar ini sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur. Kita punya potensi yang besar nih Pak. Bagaimana supaya bisa mengoptimalkan hal tersebut? Pandangan Anda Pak? Iya, jadi sebenarnya begini, untuk pemulihan ekonomi memang di sini pemerintah mempunyai peran penting ya untuk bagaimana membangkitkan perekonomian di khususnya Kota Makassar pasca kita habis-habisan berperang kemarin dengan pandemi COVID-19. Nah, kalau untuk saya, menurut saya ya bahwa untuk membangkitkan pemulihan ekonomi ini kita harus memulai dari UMKM. Kenapa? Karena ini adalah grassroots dari masyarakat Kota Makassar untuk bagaimana membangkitkan perekonomian mereka. Karena kalau untuk skala pengusaha di level middle up itu saya rasa bahwa mereka sudah siap untuk bagaimana berperang kemarin dengan pandemi COVID-19, sehingga memang pemerintah untuk bagaimana membangkitkan kembali ya perekonomian di Kota Makassar harus menyentuh atau memberikan fokus bantuan untuk UMKM ini. Apalagi di momentum bulan Ramadan ini diharapkan juga ya Pak, UMKM kita bisa kembali bangkit lagi. Terkait dengan isu ancaman PHK dan kemudian angka pengangguran di Kota Makassar yang cukup tinggi nih Pak, bagaimana caranya supaya bisa kembali bisa membangkitkan lagi sektor yang sebelumnya sudah redam di masa pandemi? Bagaimana pandangan Anda? Iya, jadi kita berharap ya bahwa ancaman PHK ini khususnya di sektor-sektor usaha swasta ya, ini memang harus menjadi perhatian penting juga untuk kita semua. Tetapi kalau kita melihat kondisi yang saat ini, seharusnya para pengusaha ini sudah tidak perlu lagi melakukan PHK karena ini kondisi perekonomian kita ini sudah mulai dari tadinya merangkak, sudah mulai berdiri dan harusnya sudah siap-siap lagi untuk mereka berlari untuk bagaimana mengejar ketertinggalan ini selama 2 tahun terakhir. Tetapi ini memang butuh support dari pemerintah, khususnya di pemerintah Kota Makassar. Mungkin kita bisa membantu mereka dengan memudahkan perizinan-perizinan mereka, karena memang kita mengetahui bahwa dunia usaha ini biasanya kita terkendala di kesulitan untuk mengurus perizinan. Tetapi dengan kondisi yang ada saat ini harusnya pemerintah mensupport mereka untuk bagaimana yang pertama memudahkan perizinan. Kemudian kita melihat perbankan juga ya, mereka lagi fokus untuk bagaimana memberikan kredit dengan bunga ringan khusus untuk para pengusaha yang di level UMKM ini. Iya, saya ingin ke sorotan isu lain nih Pak. Beberapa waktu terakhir rasa-rasanya mahasiswa selalu bergerak di lapangan membahas soal masalah pangan nih Pak. Di Kota Makassar Anda melihat harga pangan kita apakah sudah mampu untuk meringankan beban masyarakat, atau Anda melihat bagaimana? Ini memang isu yang sangat seksi, bukan hanya di Kota Makassar ya, tapi ini menjadi sorotan nasional, khususnya kemarin di harga minyak goreng. Nah, memang ini sebenarnya khususnya di di pusat kita sangat kecolongan karena harga dan ketersediaan minyak goreng ini sangat tidak terjangkau oleh masyarakat. Tetapi kita sudah melihat titik temunya dan sudah ada sanksi-sanksi yang diberikan kepada pihak-pihak yang terkait. Nah, kedepannya ini menjadi catatan penting ya, khususnya untuk di pemerintahan pusat, karena kita di daerah sebenarnya hanya mengikuti kebijakan dari pusat, sehingga pada saat kebijakan dari pusat dan ketersediaan dari dari pusat itu mengalami ketergangguan, maka kita akan mengikut. Sehingga bukan hanya di Makassar saja kemarin sebenarnya, tetapi ini menjadi isu nasional. Nah, kita di Makassar hanya bisa mengontrol untuk bagaimana stabilitas harga khususnya di momentum Ramadan ini. Jadi memang ada beberapa jenis-jenis bahan pokok yang memang harganya kemarin naik, tetapi alhamdulillah sudah
ketemu dengan titik terangnya bahwa ada permasalahan di sini sehingga sudah bisa mulai diantisipasi. Untuk antisipasinya sendiri Pak, apa yang perlu nih untuk dilakukan oleh pemerintah supaya masyarakat daerah kita juga bisa lebih optimal begitu dalam mengaksesnya? Iya, kalau dari pemerintah Kota Makassar, khususnya memang dari Dinas Perdagangan ya, seharusnya mereka lebih sering turun untuk mengecek stabilitas harga ini, dan jika perlu, jika memang ada yang dilihat bahwa kemungkinan akan ada beberapa barang yang melonjak harganya, mungkin itu harus ditetapkan bahwa harga dasar tertinggi adalah dijual dengan jumlah sekian, sehingga memang pedagang-pedagang atau pengusaha yang tadinya ingin menaikkan harga dengan semena-mena itu ada aturan yang mengikat. Mungkin seperti itu. Ya, jadi harapannya memang agar roda perekonomian kita bisa berputar dengan baik ya Pak di Kota Makassar. Membahas seputar pedagang Pak, di Pasar Todopuli saya sempat mendengar isu ada kenaikan pembayaran retribusi. Bisa dijelaskan Pak ini masalahnya seperti apa? Jadi sebenarnya begini, kemarin itu kebetulan kita telah melakukan RDP sehingga ada ketidaksepahaman antara Perumda Pasar dengan pedagang di Pasar Todopuli, karena banyak ternyata aturan-aturan yang tidak disosialisasikan kepada para pedagang, sehingga para pedagang ini merasa bahwa mereka diberatkan. Dan juga para pedagang yang ada di Pasar Todopuli itu merasa bahwa ada aturan yang tidak ada landasannya, sehingga kami kemarin sudah menjelaskan bahwa di setiap pasar itu memang ada dua pungutan. Yang pertama adalah pungutan los atau sewa tempat, yang kedua adalah retribusi kebersihan dan keamanan. Ini adalah poin yang berbeda, karena retribusi itu gantungannya adalah peraturan daerah atau peraturan wali kota. Yang kedua, untuk nominal jumlah sewa los atau sewa tempat itu adalah kewenangan direksi. Nah, ini memang ada kenaikan selama menurut pedagangnya ya. Selama dari 2018 sampai 2022 ada kenaikan dari Rp50.000 per bulan dinaikkan menjadi Rp168.000 per bulan, sehingga ini memang mengagetkan mereka karena ada kenaikan sekitar 300% lebih ya. Nah, ini yang kemarin kami mencoba untuk menjembatani untuk bagaimana ada kesepakatan harga sewa antara pihak pengelola yaitu Perumda Pasar dengan si penyewa atau pedagang di Todopuli ini, sehingga kami kemarin meminta kepada direksi pasar bahwa tolong 168.000 ini apa dasarnya sehingga dinaikkan setinggi itu, sehingga para pedagang pun kalau melihat bahwa ini hal yang masuk akal dan memang untuk kepentingan mereka, mungkin mereka juga akan menerima. Tetapi kalau hitung-hitungannya terlalu tinggi ya kami minta diturunkan, karena Perumda ini kan salah satu perusahaan milik daerah yang dimana kita masih memikirkan bahwa untuk kesejahteraan dan kepentingan masyarakat di Kota Makassar, sehingga jangan terlalu tinggi mengambil retribusi yang akhirnya justru bisa membunuh para pedagang yang ada di dalam, karena kita mengingat bahwa Perumda Pasar ini tanpa pedagang di dalamnya itu tidak akan bisa jadi apa-apa juga, dan pedagang di pasar juga tanpa Perumda ini mereka tidak ada tempat jualan, sehingga mereka ini adalah suatu lingkaran yang saling membutuhkan, sehingga kami meminta bahwa setiap ada kebijakan atau kenaikan harga harusnya Perumda Pasar itu mengajak para pedagang untuk duduk bersama, sehingga nilai-nilai yang dikeluarkan itu sebelum disahkan ini sudah melalui persetujuan kedua belah pihak, sehingga tidak perlu lagi dilakukan RDP atau permasalahan dan lain-lain. Karena jika ada selisih paham seperti ini maka kedua belah pihak akan terganggu. Yang pertama, pihak penjual yang ada di dalam mungkin akan mogok membayar, sehingga pihak pengelola juga akan kebingungan untuk bagaimana maintenance dan membayar tenaga-tenaga kerja yang mereka libatkan di dalam situ. Yang kedua, para pedagang juga jika tidak membayar akan ada sanksi yang diberikan oleh PD Pasar mungkin hingga penutupan los, sehingga memang kemarin kami meminta untuk
ada titik temu yang diberikan oleh pihak pengelola pasar sebelum masuk Lebaran nantinya. Jadi kami meminta bahwa 2-3 hari ke depan sudah harus ada titik temu yang diberikan oleh Perumda Pasar. Jadi rentang waktunya seputar tadi ya Pak ya. Dan tentu akan dibantu juga mengkomunikasikan dan pendampingan bagi pedagang ya Pak. Pasti. Kami sebagai wakil rakyat harus selalu ada dan memberikan solusi untuk mereka. Baik, kita jeda terlebih dahulu ya Pak ya. Baik. Kami akan lanjutkan kembali pemirsa, pembahasannya masih seputar pemulihan ekonomi kita di Kota Makassar. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Mabicara.